Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan beberapa masalah yang menurut kalian susah itu pada banyak pertanyaan ya. Tidak tahu untuk yang tidak mengerjakan itu baca atau tidak ngerti, Ibu tidak mau tahu lah, itu mah terserah salah sendiri, dia tidak mengerjakan tugasnya. Yang banyak ditanyakan perbedaan dari delta HD, delta HF, dan delta HC. Kita mulai dulu dari delta HF. Itu dia reaksi perubahan entalpi atau kalor yang dibutuhkan pada saat dia pembentukan senyawa dalam 1 mol larutan atau 1 mol zat ya. Ini di sini disebut delta HF. Delta HF itu pembentukan, lihat sebelah kanannya. Berarti ini pembentukan delta pembentukan NH3. Misalkan min 99 kJ per mol. Tidak usah dituliskan per mol di sini karena dia menggambarkan bahwa reaksi ini sudah dalam 1 mol NH3. Jadi ini menggambarkan sudah dalam 1 mol. Tapi kalau misalkan si NH3-nya dia dikali 2, berarti Cn-nya ada 2 kan, hanya ada 6, berarti ini kali 3, ini berarti dalam 2 molnya nanti yang ini dikali lagi, dikali 2, tidak lagi min 99 tapi min 100 berapa ya, 198 kJ dalam berapa mol? Dalam 2 mol. Jadi kalau ininya tidak ada, baru kalian tulis min 99 kJ per mol, berarti itu sudah dalam 1 mol. Tapi kalau ada reaksinya di sini dia menggambarkan ini sudah ada dalam 2 mol. Itu reaksi pembentukan. Lihat, kalau reaksi pembentukan berarti lihat yang di sebelah kanannya ya. Sekarang reaksi penguraian atau delta HC. Combustion itu penguraian. Kalau penguraian berarti dari pembentukan dia dibalik menjadi penguraian. Nanti delta H-nya tidak lagi tetap, pasti dia berubah. Misalkan untuk penguraian NH3 berarti NH3-nya dibalik di kiri, nanti yang bereaksi jadi di kanan. Delta tidak lagi delta HF tapi delta HC. Nanti di sini jadi positif 99 untuk 1 mol. Contohnya misalkan yang tadi itu delta HD, kalau penguraian itu delta HD. Contohnya misalkan ini H2O diuraikan menjadi H2 dan O2. Delta HD-nya min 285,5 satuannya kilojoule. Dalam berapa mol penguraian H2O? Dalam 1 mol. Kalau dia dikali 2 berarti jumlah H di kiri dan di kanan itu harus sama ya. Di sini 2 kali 2 4 tambah 2. Yang ini 4 H-nya, yang ini 4 juga sama, O-nya dia harus 2, sudah sama, berarti sudah setara. Kalau di sini ditulis 2, yang tadinya dalam min 285,5 dalam 1 mol, berarti dia berubah harus dikali 2, karena dia inginkannya 2 mol. Tapi kalau 1 berarti ini aja yang ditulis itu. Jadi kalau penguraian itu satu senyawa terurai menjadi beberapa senyawa. Kalau pembentukan beberapa senyawa dibentuk menjadi satu senyawa ya. Itu perbedaannya. Sekarang pembakaran. Reaksi pembakaran reaksi pembakaran itu semua senyawa hidrokarbon atau senyawa apapun yang bereaksi dengan oksigen. Sudah tahu cirinya. Kalau misalnya di reaksinya itu ada oksigen, pasti dia reaksi pembakaran. Tidak ditulis delta HF atau delta HD tapi delta HC di sini dalam 1 mol. Nah, sekarang ada yang nanya kemarin, Bu, kenapa untuk delta HF, delta HD, dan delta HC itu harus senyawa yang dibentuknya itu, yang pembentuknya itu adalah senyawa gas-gas, wujudnya gas. Contohnya misalkan H2 dia wujudnya gas. N2 jadi dia merupakan unsur bebas, itu unsur yang berdiri sendiri tapi tidak satu senyawa. Misalkan oksigen itu kan tidak O saja tapi harus ada O2, berarti ini senyawa bebas. Misalkan N, nih gas nitrogen, tidak bisa ditulis N saja tapi dia N2O, berarti dia unsur bebas. Jadi dibentuk dari unsur-unsur yang bebas. Ini unsur bebas juga ya. Ini juga unsur bebas dibentuknya dari unsur-unsur bebas. Nah, sekarang Bu, kalau misalkan netralisasi, apa yang dimaksud dengan delta H? Netralisasi itu karena kita belum belajar asam basa ya, nanti setelah materi ini. Jadi yang Ibu tekankan hanya ketiga ini ya, delta HF, delta HC, dan delta HD. Tapi untuk delta H netralisasi itu terjadi bila suatu senyawa bereaksi dengan senyawa lagi menjadi suatu senyawa lagi. Misalkan gini, ada NaOH basa, aqueous. Dia wujudnya sudah tidak lagi gas tapi dia aqueous, bereaksi misalkan dengan HCl aqueous lagi campuran menjadi
NaCl ditambah H2O. Ini tidak lagi delta H, delta Hf, delta Hc yang ditulis, tapi di sini menjadi delta H netralisasi, di mana di sini basa bereaksi dengan asam menjadi garam tambah air. Jadi ini merupakan delta H netralisasi, tapi tidak ditekankan di sini, hanya kalau kita menekankan yang ini ya, yaitu untuk perbedaan delta Hf, delta Hd, dan delta Hc. Nah, sekarang masuk ke hukum Hess. Banyak yang ditanyakan itu tentang penerjemahan dari soal ke diagram tingkat energi dan ke diagram siklus Hess. Jadi delta H itu ya, mencari delta H itu bisa dicari itu dari hukum Hess yang pertama, yang kedua dari delta Hf, delta pembentukan, ini dengan delta H energi rata-rata. Yang kedua ini nih gampang nih, asal kita teliti pasti kalian bisa. Tapi untuk yang hukum Hess ini itu ada tiga cara. Yang pertama itu dengan reaksi Hess, ya. Yang kedua ini dengan siklus Hess. Yang ketiga dengan diagram tingkat energi. Ini yang paling banyak ditanya tuh yang ini. Emang sulit ya. Dan soal-soal yang dipakai biasanya hukum Hess itu karena banyak tipenya, di dalam ujian-ujian tertentu dia pasti ada. Kalau hubungannya dengan kimia pasti ada salah satunya karena dia cakupannya banyak sekali. Nah, hukum Hess itu menggambarkan bahwa kalori itu tidak bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Maksudnya seperti apa itu ada keadaan awal, ada keadaan akhir. Contoh soal seperti ini. Ini maksudnya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada berapa banyak lintasan. Maksudnya lintasan itu berapa banyak reaksi yang dia ditulis di situ. Yang penting kita fokus pada yang ditanyakan di sini. Contohnya misalkan yang kemarin dijelaskan di Google Class itu ya, yang Ibu kasih, ini ada reaksi diketahui. Reaksi ini yang pertama ya, pembentukan CO2, H-nya misalkan delta H1-nya ini Ibu tulis. Yang kedua ada reaksi lagi yang lain, CO ditambah setengah O2 menjadi CO2, delta H kita tulis di sini delta H2. Yang ditanyakan berapa delta H dari reaksi C ditambah O2 menjadi CO2. Ini gas ya. Gas, ini karbon padat. Berapa delta H3-nya untuk supaya tidak tertukar, Ibu tulis delta H3. Mana yang dinamakan keadaan awal, mana yang dinamakan keadaan akhir. Kita harus fokus ke situ untuk hukum Hess. Keadaan awal itu dia bereaksi nih. Bereaksi berarti ada di sebelah kiri. Kalau akhir dia produk ada di sebelah kanan. Fokusnya ke situ. Fokusnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia mau berapa banyak reaksi yang ditulis, kita fokus ke sini aja, ya. Sekarang yang ditanyakan berapa delta H dari reaksi ini yang ditanyakan. Yang kedua tuliskan siklus Hess-nya. Siklus Hess-nya itu ada siklus yang berupa tanda panah. Yang ketiga diagram tingkat energi. Kita masuk ke yang A dulu, jawab ya. Ya, untuk yang A. Kita fokus ke keadaan awal. Si C kan berdasarkan reaksi yang kedua, ada dua reaksi ini, kumaha carana atau bagaimana caranya. Si reaksi yang ke satu dan kedua ini kita olah dan fokusnya ke pertanyaan ini, di mana si C dan O-nya berdasarkan ditanyakan harus ada di kiri. Dari persamaan reaksi ini kita tulis si C-nya harus ada di kiri, berarti untuk reaksi ke satu dia tetap nulisnya kan C padat ditambah setengah O2 menjadi CO delta H satunya, berarti dia tetap 1 kilojoule. Kalau misalkan reaksinya kita dibalik, si CO-nya harus ada di kiri, berarti kan reaksinya dibalik, maka delta H-nya juga dia harus tidak lagi negatif tapi jadi positif, tergantung kebutuhan. Sekarang O2-nya harus ada di kiri. Reaksi ini dua-duanya O2-nya sudah ada di kiri, berarti reaksi ini tidak dirubah. Dia tetap jadi CO gas ditambah setengah O2 menjadi CO2 gas. Delta H2-nya berarti min 283. Dia tidak berubah dalam 1 mol ya. Setelah itu jumlahkan.
Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kiri kalau ada senyawa di kanan berarti dia dikurang. Kalau di kiri dua-duanya senyawanya sama, maka dia harus dijumlah. Contohnya misalnya seperti ini. CO di sini satu, di sini satu, dia sudah sama. Kalau misalkan di sini 2, di sini 1, berarti ini harus disamakan dikali 2, semua dikali 2. Tapi yang dibutuhkan ini dia sama, berarti kita bisa coret kan gitu. Udah, yang lain berarti C setengah O2 ditambah setengah O2 dia 1 O2 gitu kan, menjadi CO2. Delta H-nya, ini delta H3 tinggal dijumlahkan, berarti 394 min 394 kJ. Itu berdasarkan hitungan ini ya. Yang kedua, berdasarkan siklus Hess. Siklus Hess juga tetap pada acuannya pada keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan awalnya yang mana? Yang ini yang ditanyakan. Berarti si C dan O2-nya harus ada di kiri. Akhirnya, ini yang awal kan? Ini yang akhir, berarti CO2. Ini delta H3. Terus ada lagi berdasarkan persamaan reaksi yang ini, ternyata ada reaksi yang lain bahwa C ditambah O2, C ditambah setengah O2 itu menjadi ini kan, CO ditambah setengah menjadi itu nih. Berarti yang ini dia delta H delta H1. Yang ini ke sini berarti delta H2. Untuk yang siklus Hess, supaya tidak sulit, kalian lihat saja arah panahnya. Kalau dia searah berarti dijumlah, kalau dia berlawanan berarti dia tinggal dikurang. Contohnya misalkan ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Berarti ini kan yang ditanyakan, pasti si delta H3 karena dia searah, arah panah ini H1 dengan delta H2, berarti delta H1 ditambah delta H2 dijumlahkan, nanti sama hasilnya min 394 kJ. Tapi kalau misalkan yang ini tanda panahnya ke sini dia berlawanan, berarti delta H1 dikurangi delta H2 ya, itu sama saja. Untuk yang D, untuk diagram tingkat energi ya, tetap acuannya pada keadaan awal dan keadaan akhir, berarti lihat yang ditanyakan. Keadaan awalnya berarti C ini di sini 0 ya. Berarti di sini kalau min itu kan berarti ke bawah. Yang ini berarti C ditambah panahnya ke bawah. Yang bawahnya berarti yang ini teh CO2. Ini delta H3 min 394 kJ. Di antara reaksi ini ada lagi yang namanya reaksi CO ditambah setengah O2. Ada kan di situ, ini delta H1. Berarti dari sini ke sini teh dia min 111 kJ. Dari sini ke sini ada lagi, itu delta H2 min 394 dikurangi 111. Ini dari jarak dari sini ke sini tuh menggambarkan dia min 283. Jadi untuk mencari delta H3 ini lihat arahnya, delta H1 ditambah dengan delta H2 gitu. Maksudnya itu diagram tingkat energi, tetap acuannya pada keadaan awal dan keadaan akhir, yaitu soal yang ditanyakannya reaksi itu gitu ya. Nah, Ibu ambil contoh soal yang reaksinya lebih dari 2. Contohnya ini. Ini reaksi pertama, yang ini diketahui delta H-nya segini, dia misalkan Ibu tulis delta H1 untuk mempermudah. Yang kedua ada reaksi C ditambah 2F2 menjadi CF4, delta H2-nya ini. Yang ketiga ada reaksi C ditambah 2H2 menjadi C2H4, reaksinya apa, delta H-nya ini. Yang ditanyakan kita fokus pada keadaan awal yang mana ini. Berarti ini keadaan awal ya. Ini keadaan akhir. Dia lintasannya mau berapa banyak pun, yang penting fokusnya ke sini. Pokoknya si C2H4 harus ada di kiri dan F2 harus ada di kiri. Nah, untuk yang di kanan, CF4 ada di kanan dan HF ada di kanan. Jadi lihat, sesuaikan dengan persamaan reaksi. Jadi intinya hukum Hess itu gimana imajinasi kalian untuk merubah atau merubah hal lintasan atau banyaknya reaksi yang ada yang sudah disediakan. Jadi
seperti mengisi teka-teki silang. Jadi harus cerdik dan harus teliti. Kita lihat C2H4 harus ada di kiri. Reaksi yang mana yang mengandung C2H4? Yaitu ada reaksi 3. Kita tulis C2H4 di reaksi diketahui, yang ini yang diketahui di soal, C2H4-nya ada di kanan, sedangkan yang diinginkan yang ini ada di kiri harusnya, maka reaksinya dibalik. Jadi C2H4 berubah menjadi 2C ditambah 2H2. Itu berarti delta H-nya tidak lagi positif tapi dia jadi negatif gitu. Terus yang 6F2 harus ada di kiri. F2, yang ini ada F2 itu harus ada di kiri. Berarti reaksi yang ke-1 misalkan yang ini berapa koefisiennya 2, maka semua kali 2 supaya si CF4-nya dia harus kali 2. Yang ini kali 2 berarti yang ini kali 4. Berarti yang ini min 680 dikali 2 juga karena reaksi tersebut semua dikali 2 jadi min 1360 kJ, 1360 kJ. Kita tinggal menjumlahkan kalau sudah seperti ini. Ruas kiri dan ruas kanan mana senyawa yang sama? Kalau senyawa yang sama kita bisa hilang karena seperti dikurangi, ini sebelah kiri sebelah kanan, maka yang ada yang samanya ini kan. Nah itu. Terus 4HF-nya juga 4HF. Yang C yang ini dia habis. Berarti tinggal C2H4 ditambah 2F2 karena dia sama. Berarti tinggal dijumlah, berarti 6F2 menjadi ini 2CF4 ditambah 4HF. Kan sudah sesuai dengan yang diinginkan ya si reaksi ini. Berarti ini delta H4, maka jumlahkan semua, tinggal ditambahkan. Berarti jumlahnya ini 248,3 kJ. Itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau disuruh membuat siklus untuk reaksi ini? Ya, untuk siklusnya berarti keadaan awalnya yang mana? C2H4 ditambah 6F2 menjadi, berarti ini delta HF4 yang ditanyakan ya, 2CF4 ditambah HF. Nah ini dari reaksi yang ditanyakan, ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Berdasarkan reaksi ini maka kita bisa menjabarkan lagi, yaitu pembentukan si C ini kan C2H4 nya dari reaksi mana? Dari reaksi ini, berarti 2C ditambah 2H2 gitu kan, tanda panahnya berarti ke atas gitu. Ini berarti delta H3. Sekarang sini untuk 2C 2C dari 2C ditambah H2 ini menjadi 2H2 ditambah 2F2. Ini dari sini ke sini berarti dia ini delta H2 ya. Jadi delta H2. Yang ini berarti delta H1. Jadi 2H2 karena dia sudah dikalikan 2H2 ditambah 2F2 ya. Jadi nah ini yang ditanyakan, lihat kalau siklus Hess itu lebih mudah karena tinggal lihat saja delta H arah dari tanda panah. Yang ditanyakan kan pasti ini. Berarti kalau dia ditanyakan yang searah yang mana, yang sejalur, berarti kan delta H3 ini dengan ini searah kan, delta H3 ditambah delta H4 sama dengan delta H1 ditambah delta H2, karena si delta H1 dan 2 dia searah kan. Nah, karena yang ditanyakan delta H4 berarti delta H4 sama dengan delta H1 ditambah delta H2, dia pindah ke ruas ke situ, jadi min delta H3. Masukkan angkanya semua, nanti dia sama hasilnya. Delta H4 itu min 2846 ini 3,3 8 min 2486,3 kJ, kan sama hasilnya dengan yang ini. Nah sekarang kalau misalkan gambarkan ke diagram tingkat energi berarti
tetap fokus ke yang ditanyakan apa, keadaan awal dan keadaan akhir, berarti keadaan awalnya ada di atas, variasinya di atas ya. Ini misalkan dari sini ke sini 0, nih 0. Karena di sini ada yang harganya positif, yang ini harganya positif, berarti dia harus ada angka yang di atas 0 ya. Jadi keadaan awalnya itu yang ini dari 0, C2H4 ditambah 6F2 berubah menjadi dari sini ke sini teh berarti min 20486,3. Ini yang ini 2CF4 ditambah HF. Itu tanda panah ke sini. Yang ini berarti dia delta H4 gitu. Dari reaksi ini, dari reaksi C2H4 itu ada reaksi lagi yaitu 2C ditambah 2H2 ya. Ini berarti yang ini delta H3. Ya. Untuk yang diagram tingkat energi tetap acuannya pada keadaan awalnya yang ini, reaksi keadaan akhirnya ini. Jumlah totalnya kan 248,0,3. Di sini ada 0, berarti kalau ke bawah dia negatif. Keadaan awal, keadaan akhir. Nah, terus kita teliti lagi yang diketahui untuk reaksi yang menghasilkan C2H4 itu ada reaksi delta H3 kan. Bahwa delta H3 itu di sini kan positif 52,3, berarti yang ini di 2,3 karena dia positif ya, berarti dia di atas 0. Ini di sini reaksinya yang 2C ditambah 2H2. Dari sini ke sini berarti dia delta H3. Tanda panahnya ke atas karena di dalam reaksi yang diketahuinya si 2C ditambah 2H2 dia reaksinya ke atas ya. Nah, sekarang 2C ditambah 2H2, 2C ditambah 2H2 itu ada di menjadi reaksi dari 2C ditambah 4F2. 2C ditambah 4F2 yang ini. Berarti yang ini dari sini ke sini teh min 1074 kilojoule. Ini berarti delta H1. Dari sini ke sini reaksinya ini merupakan delta H2 ya. Delta H2 yang ini dari sini ke sini keadaan awal dan keadaan akhir itu ya delta H3, delta H4 yang ditanyakan. Berarti jarak dari delta H1 ke delta H2 jaraknya itu dari sini ke sini itu berarti min 1360. Berarti delta H4, lihat arahnya, tanda arahnya ini semua yang 3 tanda panah itu sama ya. Yang ini yang berbeda. Jadi delta H1 ditambah delta H2 dikurang delta H3 kan sama dengan yang atas seperti ini. Maka dia akan hasilnya min 248,6 kilojoule. Jadi seperti itu pengerjaannya ya. Intinya mah kalian harus bisa mengotak-ngatik persamaan reaksi yang sudah diberikan. Dia mau persamaan reaksinya dia mau beberapa ataupun banyak atau sedikit, yang penting fokus ke yang ditanyakan. Oh, ini keadaan awal, oh ini keadaan akhir. Jadi keadaan awal itu reaksi, keadaan akhirnya itu dia hasil reaksi. Gimana caranya supaya dia sama nanti ya hasil yang diinginkannya seperti yang ditanyakan. Untuk delta H yang berdasarkan dari data dari delta HF, rumusnya itu seperti ini, bahwa delta H yang didapatkan dari delta HF itu sigma. Berarti kalau sigma itu jumlah delta hasil reaksi, kalau hasil reaksi dia ada di sebelah kanan, dikurangi delta H per sigma delta H per reaksi itu ada di sebelah kiri. Maka ibu tulis di sini delta F itu sigma dari delta HF kanan dikurangi delta F kiri. Jangan tertukar dengan energi ikatan rata-rata. Lihat oleh kalian
contoh soal yang seperti ini. Beda kan dengan tadi yang hukum Hess itu dia ada reaksinya kan masing-masing. Kalau di sini dia sudah ada datanya, diketahui delta HF C3OH dalam keadaan liquid dia segini harganya, kilojoule per mol. Di sini ditulis per mol karena tidak ada reaksi yang lain, tidak ada dalam persamaan reaksinya. Jadi ujung-ujung langsung delta HF C3OH. Ya, berarti segini kilojoule per mol. Jadi ditulis per molnya karena tidak ada persamaan reaksinya. Yang kedua misalnya delta HF CO2. CO2 gas min 393,5 kilojoule per mol. Berarti sudah dalam 1 mol. Delta HF H2O liquid min 286 kilojoule per mol. Nah, sekarang yang diketahui, yang ditanyakan, hitunglah delta H dari reaksi ini. CH3OH ditambah 3/2O2 menjadi CO2. Kenapa harus dikali 3/2? Karena si jumlah C yang kiri, O dan H yang ada di kanan di kiri itu harus sama jumlahnya. Kalau di sini C-nya 1, berarti di kanan juga dia harus 1. Kita lihat O-nya. O-nya di sini dia berapa? Ada 2. Di sini 2 ditambah 2 4. 3/2 kali 2 3 ditambah 1 4. Jadi dia harus dikali 3/2 itu supaya jumlah O-nya harus sama ya. C-nya 1, H-nya 4 ya sudah sama. Berapakah delta H ininya? Ditulis seperti ini. Kita tulis bahwa delta H itu, delta H yang dari keadaan standar itu berarti sigma delta H kanan dikurang sigma delta H kiri. Jadi yang kanan CO2 kan, delta HF CO2 ditambah H2O-nya dia koefisiennya 2, berarti 2 kali delta HF H2O gitu kan, dikurang sekarang kiri berarti 1 kali delta HF CH3OH ditambah 3/2 kali delta HF O2. Semua tinggal data-datanya semua ada di sini, tinggal dimasukkan ke sini kan. Kalian bisa lah penjumlahan seperti ini, masa tidak bisa. Nah, sekarang O2, kenapa tidak diketahui di sini delta F-nya? Berarti dia untuk delta HF O2 itu dia 0, tidak ada harganya ya. Tinggal masukkan harganya nanti ada. Contohnya misalkan hasilnya ini min 2456 kilojoule per mol. Misalkan seperti itu. Nah, sekarang ditanya, berapakah delta F dalam bila diketahui CH3OH-nya itu 8 gram. Kalian masih ingat bahwa rumus delta H sama dengan Ki per mol. Ki-nya yang mana? Yang ini. Masukkan ke sini. Berarti min 2456 dibagi mol. Molnya dari mana? Dari 8 gram. Bahwa mol untuk H3OH itu berarti massa per mR. mR-nya berapa? Ya, di situ masukkan. Misalkan mR-nya itu massanya 8 gram, misalkan mR-nya itu 40. Jadi nanti ini ada harganya berapa? Masukkan ini, yang ini masukkan ke sini molnya. Nanti dapat deh kilojoule per mol ya, gitu. Satu lagi yaitu tentang energi ikatan. Kalau energi ikatan itu pasti diketahui di soalnya, datanya seperti ini. Ada energi ikatan diketahui, energi ikatan rata-rata C dan H, ikatan H tunggal segini, O rangkap 2 segini, O C rangkap 2 segini, H O rangkap tunggal ikatannya segini. Jadi sudah bisa membedakan di soal itu, oh ini dikerjakannya berdasarkan delta HF pembentukan, oh ini dikerjakannya berdasarkan hukum Hess, oh ini dikerjakan berdasarkan energi rata-rata ikatan. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan pengerjaan seperti apa. Lihat aja dari soalnya. Kalau diketahui ada energi rata-rata, berarti rumusnya yang ini, bahwa delta H itu sigma delta H kiri. Kalau kalian tidak ingat pemutusan itu berarti pereaksi yang diputuskan ya, yang ada di sebelah kiri dikurangi delta H pembentukan ada di sebelah kanan. Ya, maka ibu ditulis kiri dikurangi kanan. Nah, kunci dari delta H, mencari delta H dari energi ikatan rata-rata itu, kalian harus bisa menguraikan dulu soal. Kalau tidak diuraikan, tidak akan tahu ikatan apa yang ada di dalam CH4, ikatan apa yang ada di dalam O2 atau CO2 atau H2O. Kita uraikan dulu masing-masing ikatan. Misalkan
CH4 gitu kan. Nah, gitu. Ditambah O2 2 kali menjadi CO2 ditambah OH gitu kan, H2O gitu. Ini kali 2 gitu. Jadi ini sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Tinggal dijumlahkan bahwa delta H energi dari energi rata-rata itu sigma dari delta H kiri dikurangi sigma dari delta H kanan. Jangan ketukar dengan delta H yang tadi, itu kanan dikurangi kiri. Kalau kiri kalian jumlahkan dulu yang sebelah kiri. Ini si CH4-nya ada C-nya, ada ikatan C dan H ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Tulis 4 kali ikatan CH tambah ini kan ikatan 2 kali ikatan O gitu dikurang, berarti ikatan 2 kali ikatan CO itu ditambah 2 ini 2 kali OH, tapi sudah ada koefisiennya 2 berarti 4 kali OH. Masukkan, tinggal dijumlahkan, ada yang dijumlah ini masukkan ke sini, nanti dikurangi sudah dapat kilojoule per mol. Untuk kata ibu, untuk yang delta H dengan energi ikatan itu sebenarnya tidak ada masalah ya, sudah bisa membedakan ciri-ciri dari ketiga soal itu. Oh, ini pakai delta H EPMA, sudah ada delta H EPMA masing-masing di sini datanya ada ya. Kalau energi dari energi ikatan rata-rata mah dia sudah diketahui, oh ada ikatan CH, ada ikatan rangkap O dan O dan C dan H dan O gitu kan. Berarti pakai rumus ini. Yang paling sulit, Ibu emang ini rada-rada sulit ya. Seperti ini ya, energi ikatan dari hukum Hess. Sebenarnya masih ada yang sulit itu di kalorimeter, karena untuk kondisi COVID ini kurikulum kimia itu rada-rada dikurangi. Untuk yang agak-agak susah dia dihilangkan karena waktunya yang tidak cukup. Jadi untuk kalorimeter delta H dicari dengan kalorimeter itu dihilangkan untuk saat ini ya. Jadi intinya kalian harus sudah mulai meneliti soal mana saja yang harus mengerjakan dengan hukum Hess, soal mana saja yang harus dikerjakan dengan delta HF, soal mana saja yang harus dikerjakan dengan energi ikatan rata-rata. Untuk waktu sekarang Ibu dicukupkan sampai di sini dulu. Biasa nanti tugasnya kalian bisa di Google Class buka ya, silakan dikerjakan instruksi dan lain-lainnya. Ibu berikan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.